Selamat malam, pemirsa Jurnalis Rakyat. Hari ini saya di kediaman Ketua Patriot Garuda Nusantara Wilayah Bali, Bapak Raden Teddy Raharjo, Sarjana Hukum. Hari ini kita akan membahas kejadian yang sangat tragis yang terjadi di Papua. Bapak Teddy Raharjo ini seorang advokat yang sudah marang melintang di dunia hukum. Dan beliau sudah ikut berjuang mempertahankan bangsa dan negara ketika dulu bertugas sebagai aparat negara di kepolisian, Pak Teddy ya. Dan saya mengajak gabung beliau karena jiwa patriotiknya masih segar pada usia-usia yang saatnya istirahat, tapi dia masih bergerak. Pak Teddy, di Papua itu kan ada pembantaian, adanya kejahatan yang sangat luar biasa, kejahatan manusia ya, high crime ya. Ini malah justru ketika di situ terjadi, penegakan hukum jadi tumpul karena masuknya Komnas HAM. Yang saya lihat kan Komnas HAM itu membela pemberontak, membela pembunuh, bukan membela bangsa dan negara. Menurut jenengan itu harus diapakan itu? Ya. Komnas HAM atau Papua itu? Ya gini, ada sudut pandang yang keliru melihat. Kalau kita melihat ada teroris saja ya, betapa pihak kepolisiannya gencar, teroris, tangkapin semua dan sebagainya. Pertanyaan saya cuma satu, apa bedanya OPM dengan teroris? Sama. Mengganggu juga keamanan negara. Di sana disebut OPM, Organisasi Papua Merdeka. Nah, saya kira cukup sederhana bila mana pemerintah mau ya, menjadikan Irian itu sebagai daerah operasi militer. Berarti kan harus ada payung hukum dari presiden. Nah, oleh karena itu presiden harus bertanggung jawab juga. Jadi gini, ada yang teman-teman kita meninggal dunia. Sepertinya presiden tutup mata, terus kemudian para menteri juga tutup mata. Dia tidak pernah mau peduli dengan orang-orang yang meninggal di sana. Ini kan menjadi presiden buruk tentunya bagi perkembangan keamanan Timur Timur di Papua. Dulu Timur Timur menggunakan operasi militer selesai. Hanya saja Aceh juga selesai. Hanya saja sekarang begini, apa sih yang menjadi Papua seperti itu? Nah, banyak faktor saya kira. Ada faktor ekonomi, ada faktor sosial dan sebagainya. Politik juga. Karena ketakutan pemerintah terhadap, kan ada berkemas di sana, ketakutan nanti nggak dapat SAM sebagainya. Itu tuh yang membuat akhirnya pemerintah menjadi banci. Nah, kalau saran saya, kenapa nggak gunakan operasi militer? Ya. Saya walaupun udah tua begini, kalau suruh turun lagi, turun saya. Oh, jadi masih tua ya? Oh. Masih tua? Turun lagi. Bukan sudah masih muda. Itu tadi ya, perlu penegasan pemerintah ya. Kalau pemerintah nggak tegas, ya gini akan terjadi. Ya gini, ketika dulu statusnya OPM, berubah menjadi KKB, kejahatan kriminal bersenjata, berarti kan ada kepolisian penegakan hukum. Padahal ini setiap hari orang bawa senjata berat, membunuh orang, membakar orang, dan segalanya. Itu kalau dijadikan kriminal. Dan sekarang Menteri Panglima TNI merubah jadi OPM. Apakah sekedar untuk menghibur antara seorang istri yang suaminya meninggal, seorang anak yang bapaknya meninggal, seorang orang tua yang anaknya tugas di sana meninggal, itu apakah hanya sebatas di status saja dijadikan OPM, terus kejadian akan berlalu seperti itu aja, atau harus gimana? Gini, ketika seseorang membawa senjata tajam, membawa senjata api, ya, kita semuanya kan warga negara Indonesia, termasuk Papua pun warga negara Indonesia. Ketika seseorang membawa senjata saja, senjata api, kemudian senjata tajam, itu dikenakan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Dihukum. Dihukum itu nggak boleh. Nah, ada undang-undang itu nggak boleh. Nah, sekarang polisi melakukan penegakan hukum di sana. Oke. Ketika polisi akan melakukan penegakan hukum karena KKB itu bersenjata di situ, mestinya dukung dengan TNI juga ada di situ. Kita ini bangsa besar. Seberapa besar sih Irian itu? Kenapa nggak sanggup? Kalau memang pemerintah nggak sanggup, tentara nggak sanggup, polisi nggak sanggup, bagian berangkat. Nah, betul Pak Teddy. Gini, saya melihat
ketika ada KKB OPM yang sudah angkat senjata, itu kan polisi ketika ada demonya mahasiswa atau bagian dari propagandanya OPM, yaitu memakai aliansi massa Papua di daerah-daerah aman, tidak ada tindakan penegakan atau ditangkap. Kan kalau dalam negara, ada tentara dalam tentara, itu dibenarkan enggak? Gini, saya melihatnya ada diskriminasi. Artinya ada anak emas dan ada anak tidak emas. Ya. Mereka menganggap Papua ini anak emas. Ya. Datang ke sini dimanjakan dan sebagainya. Akibatnya itu besar kepala. Dulu pernah timur-timur begitu tuh. Ketika para pemuda dikirim ke Bali untuk kuliah, dia menamaskan dampaknya tiap hari di sana minum-minum dan sebagainya. Apa ini dengan Papua? Sama, karena mereka latar belakangnya memang kehidupannya seperti itu. Nah, sekarang rubah mindset. Pemerintah sudah bisa merubah mindset. Pemerintah, masyarakat merubah mindset itu. Kalau ada, saya ulang ya, kalau ada orang-orang yang berlaku seperti itu, katakan membawa senjata tajam, kemudian membawa senjata api, tegakkan hukum setegak-tegaknya. Jangan hukum tumpul ke atas, ke bawahnya tajam. Nah, itu tuh yang ini Pak, kan fenomenanya terjadi gini. Ketika pemerintah mulai keras bicara sudah membangun Papua, keras dalam penegakan hukum, ada yang namanya saya katakan gerombolan ya Komnas HAM itu, karena selalu menghajar tentara yang sudah korban seperti itu, TNI, Polri sudah korban, masyarakat nakes yang kemarin ya, nakes sama guru yang diperkosa terus dibunuh. Itu Komnas HAM tuh kok nggak bicara itu. Kok kalau ada salah satu OPM itu ditangkap, diinterogasi, dikaploki lah untuk interogasi, itu dinaikkan ke internasional. Sikap kita harus gimana terhadap Komnas HAM? Yang pertama, orang-orang Komnas HAM, kalau boleh saya bilang, itu penjilat. Itu bangsa kita loh ini. Jangan mau diatur dengan bangsa lain. Ya. Kita merdeka dengan bangsa sendiri. Ya. Kalau ada orang-orang oknum Komnas HAM seperti itu, usir dari negara. Itu pertama. Yang kedua gini. Usir ya berarti ya? Usir. Nggak ada urusan. Dia sebagai warga negara Indonesia, cabut. Tidak ada warga negara itu. Cabut berarti gininya. Cabut ya. Hak kebangsaannya dia ya. Sekarang gini loh. Batasan mana? Ini kan kembali pada batasan. Ya. Batasan mana sih pihak mereka akan mengganggu? Ya. Dari awal mereka mengganggu. Tadi Anda katakan bahwa dalam negara dan negara ya ini. Sekarang mereka berlindung dari Komnas HAM. Bahkan saya mensinyalir antara Komnas HAM dengan Papua ini kerjasama. Mensinyalir ini. Ya. Apakah benar-benar saya nggak tahu. Tapi apa yang dia lakukan seperti itu, tentu bertentang bikin sakit hati orang masyarakat Indonesia. Betul. Berapa masyarakat Indonesia yang terluka akibat pernyataan Komnas HAM? Menurut saya bubarkan ini kalau mampu. Ya. Kita ini bangsa besar, bangsa yang harus penuh dengan kedamaian. Justru dengan ada Komnas HAM jadi nggak damai. Betul, saya setuju. Kalau memang Komnas HAM harus kita bubarkan, berarti pemerintah harus mencatat bahwa Komnas HAM masuk ke Indonesia, Komnas Internasional masuk ke Indonesia harus menghormati Komnas konstitusi bangsa kan? Saya paham. Cuma gini. Tentunya kita harus berpikir juga tentang untung rugi. Hemat saya, hadirnya Komnas HAM itu banyak ruginya daripada untungnya. Setuju. Ya kan kalau saya beda sudut pandang kan boleh-boleh saja. Boleh. Itu hemat saya nggak ada untungnya. Boleh. Komnas HAM. Ya, kalau saya berpikir malah lebih ekstrem lagi. Cabut hak kewarganegaranya orang Indonesia yang ikut di Komnas HAM yang membela pemberontak kan gitu ya. Jadi gini. Boleh nggak dicabut gitu? Apa sih awal mulanya terbentuk Komnas HAM? Kan ketika ada PBB, kemudian ada hak asasi manusia baru turun di situ, kalau nggak salah tahun 58. Ini pula yang melatar belakangi Indonesia akhirnya ke bawah arus ke situ. Dikit-dikit Komnas HAM, dan mulai dimanjakan dengan hak-hak. Terus kemudian hak orang lain terkiri. Kejadian Timur, tragedi Santa Cruz, begitu. Ada kesamaan? Hampir mirip kesamaan. Dulu ceritanya ada demo dari gereja katedral menuju ke kuburan Santa Cruz. Nah, laki dan perempuan ini berada di pinggir. Laki perempuan anak-anak yang kecil di pinggir. Di tengah-tengah itu para pendemo yang siap dengan senjata. Mau ditembak yang mana? Pasti anak-anak kena. Seperti itu. Jadi saya pikir hanya cara apa yang di sini? Tetap berarti anak-anak atau orang wanita itu sebagai tameng gerakan mereka tameng. Ya. Nah, karena itu kita tidak ingin terjadi lagi kejadian-kejadian seperti yang kemarin nakes dibunuh, diperkosa, sebagainya. Enggak.
Ya. Tentara di Ya, apalagi penggal, tentara penggal. juga. Terus kemudian si siapa namanya yang brimob di Penggal-penggal. penggal-penggal di mutilasi. Ya. Saya cuma tegaskan dengan KKB ke OPM, saya satu ketua PGN, bila mana ditunjuk oleh pemerintah untuk turun ke Papua Siap ya. dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya turun. Pengalaman saya tempur di Timur-Timur cukup lah. Berarti pandangan Pak Teddy tentang masalah bagaimana kepolisian daerah ketika ada aksi propaganda mahasiswa yang mendukung OPM yang tidak ditanggapi dengan benar, ditegakkan hukum dengan benar. Ada bahasa seperti ini Pak Teddy. Jangan dilakukan ini, nanti takut masyarakat kita yang ada di Papua terjadi apa-apa. Padahal sudah terjadi dan dibunuh seperti ini. Terus, kalau saya melihat gini, bangsa ini menjadi bangsa munafik, menjadi bangsa pengecut. Iya kan? Seolah-olah mendewakan orang-orang Papua. Kan munafik gitu. Betul. Bangsa pengecut lagi. Sudah terjadi kejadian, berulang-ulang kejadian itu. Masih saja terjadi. Di mana letak salahnya? Letak salahnya adalah ketika mereka diberi kepercayaan dan mereka tidak bisa menggunakan kepercayaan itu. Oleh karena itu, cabut kepercayaan. Kembali pada konstitusi. Kembali pada konstitusi. Ini kan konstitusi. Kan mereka ini kan nggak menggunakan konstitusi. Atau sekalian warga negara wajib militer turun Papua. Habis. Ya, ini berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini apakah ini ada indikasi tekanan politik praktis yang menekan sehingga kebijakan pemerintah tidak segalak yang seperti harapan masyarakat kan? Saya kira partai politik yang ada di Indonesia ini juga penundukan kepentingan. Ya, oleh karenanya kenapa saya tidak ingin tergabung dalam partai politik? Ketika mereka ada kepentingan di situ, mereka mencoba menjadi pengkhianat bangsa. Itu pasti menjadi koruptor. Itu pasti. Nah, oleh karena itu untuk negara ini bisa berkembang, negara bisa maju, satu kuncinya moralitas. Mereka pada nggak punya moral, nggak malu mereka tuh korupsi. Itu dengan terang-terangan mereka bela Papua nggak malu. Moralnya di mana? Kita ini anak kita nangis sedih gitu aja kita pasti ribut kan? Ini enggak. Coba video yang ada ditonton banyak orang menjadi viral. Apa yang langka mereka? Mereka cuma bilang kasihan. Hello, itu korban itu manusia diperkosa, nakes gitu. Guru lagi gitu. Bisa dibayangkan. Oleh karena saya bilang gini, nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Jalan satu-satunya adalah kita lawan. Bagaimana caranya? Saya sebagai seorang PGN tentu dalam waktu dekat akan kita rapatkan barisan. Kalaupun kita tidak bisa nyumbang tenaga, sebaiknya kita nyumbang doa atau nyumbang apapun. Pasti ada sumbangan untuk prajurit kita. Berikan motivasi pada prajurit kita. Gitu. Jadi mereka-mereka yang berangkat ke Papua, mungkin kita akan ke Papua, memberikan motivasi pada teman-teman di Papua, ya sekedar kita ada di base camp, terus memberikan motivasi makan untuk mereka agar mereka lebih semangat. Seperti itu berdoa. Berarti gerakan yang harus kita lakukan minimal kita mengadakan petisi dulu. Menggalang petisi di Bali dan seluruh Indonesia untuk menyikapi keadaan di sana dan untuk menekan pemerintah untuk bersikap lebih keras lagi. Diadakan gelar pasukan. Setelah jadi OPM ini harus ada gelar pasukan, ada payung hukum dari presiden untuk DOM. Apakah DOM itu pelanggaran asasi manusia enggak? Enggak ya? Enggak. Yang dimaksud Mas Jadi kan kita akan melakukan show of force. Ini loh kita. Dengan berbagai pasukan ini loh kita. Gitu. Bisa-bisa saja. Tapi yang paling ciamik kalau menurut saya, lakukan silent operation. Ambil culik dor. Seperti saya dulu di tim Elang. Kan juga zaman Petrus tuh. Ambil culik dor itu. Jadi mereka ini gini. Mereka bekerja berkelompok. Satu kelompok itu paling banyak 10 orang. Nah, itu masalahnya. Paling banyak 10 orang. Lihat tentara kita ada berapa juta. Gak mampu. Minggir habis mampu. Ya kita kena tahu Pak tadi. Kenapa ketika kekuatan senjata kita, kekuatan TNI Polri kuat sekali menghadapi satu. Karena begini, di sana itu tidak menggunakan operasi militer. Yang digunakan adalah operasi kepolisian. Makanya diberi di situ. Jadi pendekatannya pendekatan persuasif. Dengan payung hukumnya ada payung KUHP digunakan.
Iya. Tapi kalau menggunakan dom dari operasi militer, siapapun kan. Itu yang Berarti harus ada perubahan sistem penegakan gini, ya. telah terjadi beberapa kali kejadian ini. Itu banyak merugikan kita. Artinya gini, operasi yang dilakukan di Papua dengan menggunakan operasi payung hukum dari pihak kepolisian ternyata tidak efektif. Kejadian lagi. Nah, sudah berbagai kejadian. Karena kejadian seperti itu, mulai saat ini pemerintah harus tegas gunakan daerah Papua sebagai daerah operasi militer. Itu adalah solusi terbaik untuk bangsa. Sangat baik, sangat baik. Karena Papua itu bagian dari negara kesatuan Indonesia, provinsi termuda kan. Tapi dibangun dengan jor-joran, tidak ada rasa terima kasihnya, malah membantai. Nah, jadi saran saya gini, kalau ada operasi militer, abaikan tetangga sebelah yang ribut, abaikan. Seperti negara kita. Jadi gini, analisa berpikir simpel. Kalau ada anak kita nakal dalam satu keluarga, itu boleh dong kita cubit agar dia nggak nakal. Ya kan gitu aja. Agar satu keluarga itu. Papua itu kecil, Pak. Papua kecil. Nggak usah deh yang nyerang dari Aceh, misalnya enggak. NTT sudah habis itu Papua. Nah, siap. Ya kan kalau kita mau. Betapa kita ini besar, cuma kita tidak mampu menggunakan kekuatan besar ini. Mungkin kan bisa juga kekuatan kita besar, tapi kekuatan politik kita lebih besar dari kekuatan militer kita. Ya, saya setuju itu. Kan makanya saya bilang, ketika kita punya kekuatan politik besar, kekuatan fisik yang besar, tapi kita tidak bisa menggunakan, bedanya apa? Bodoh kita ini. Ya itu. Yang kedua, menjadi pengecut kita nih. Harusnya politik kita yang kekuatan politik kita besar bisa mengadakan pendekatan kepada internasional. Seharusnya kan. Benar. Sekarang ini gini. Kadang-kala mau bergerak, kita ini takut dengan bangsa asing. Takut Amerika, takut. Hello? Ngapain takut? Itu? Ngapain takut? Yang perlu kita lakukan ini adalah kita sendiri, kita berhak atas kemerdekaan negara itu sendiri. Kalau ada campur tangan pihak asing, ngapain takut? Serang. Ya, sekarang ini kan kenyataannya bahwa Indonesia negara besar, militernya kuat, manusia banyak, tapi masih ada negosiasi terhadap negaranya ke negara asing. Dinego. Ini kan terjadi permasalahan kan negosiasi antara kita punya dinegokan ke asing, akhirnya asing nyaplok kayak gitu. Kan itu sama-sama juga dengan apa namanya bangsa-bangsa yang munafik. Kan gitu. Setuju. Makanya kan saya bilang kultur bangsa kita itu adalah kultur yang koruptif. Ada kesempatan koruptif. Itu kultur bangsa kita. Gitu. Artinya apa? Nggak punya moral. Dulu zaman saya masih kecil-kecil, saya diajarin pramuka, ikut sana ikut sini. Pramuka itu mengajarkan tentang moral. Ada PDBK, pendidikan dasar moral pramukaan. Sekarang nggak ada, Pak. Jadi kayak koruptor nggak malu-malu, dia dada-dada. Itu udah tahu sekarang di Papua diperlakukan seperti itu. Sidang DPR ketawa-ketawa. Itu kalau bisa saya bilang bahasa dasar. Itu yang saya katakan. Harus ada perubahan, tidak bisa tidak. Berarti dari atas ya? Ya. Atasnya harus benar-benar penyadaran. Kalaupun atas misalnya masih ragu, dari bawah kita sovos. Setuju. Jadikan pengadilan rakyat. You nggak mau ikut kali bertempur dengan Papua, turun. Tuh asyik. Saya kira kalau Prabowo ntar lagi naik, sapu bersih. Sapu bersih. Nah, oke. Permisa bincang-bincang kita dengan Bapak Raden Teddy Raharjo, Sarjana Hukum, Ketua Patron Garuda Nusantara Wilayah Bali dan Indonesia Timur, sudah bersikap dan menyatakan bahwa ada satu kesalahan dalam melaksanakan operasi yang ada di Papua, penegakan hukum yang salah dan keliru, dan pemerintah harus mau dikritik, mau merubah sikap seperti saran dari Bapak Teddy Raharjo. Liputan yang saya hormati, hari ini kita jadi masyarakat Indonesia harus cerdas, sebagai rakyat harus cerdas, dan pemerintah harus cerdas. Bersihkan hati, punya rasa malu, punya etika yang bagus dalam memerintah bangsa ini, agar bangsa yang besar Indonesia ini lebih kuat lagi, karena pemerintahnya atau pimpinan kita punya martabat, punya harga diri dalam mempertahankan bangsa dan negara. Sekian, jurnalis Rakyat. Sampai ketemu di lain waktu. Merdeka!